Shalom jemaat SIF, dimanapun kita berada hari ini kita mau beribadah bersama. Hari ini kita mau sukacita bersama karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Amin. Kita lebih semangat lagi hari ini. Sia-siakan. Jangan sampai kita benar-benar take it for granted pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Oh, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Waktu kecil kita merindukan harta, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan
disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom, saya ucapkan kepada kita selamat pagi, saudara-saudaraku. Apa kabar, saudara-saudara? Dan di dalam hari ini, tanggal 26 Desember, kita semua merayakan Natal. Bagaimana Natal di masing-masing KTB? Saya berharap saudara-saudara dapat bersama-sama membangun persekutuan yang indah, dan terutama saudara-saudaraku, kita bersama-sama memaknai persekutuan atau Christmas gathering tersebut dengan mengingat bahwa kehadiran Kristus di muka bumi ini untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya. Dan baiklah saudara-saudara, mari kita akan melihat pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbicara tentang mendisiplin diri bagi tujuan kekal. Masih di dalam radical self-control, di mana ini merupakan buah roh, di dalam bagian buah roh yang terakhir, saudaraku. Saya mau bacakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 sebagai seluruh kesatuan dari buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, penguasaan diri menjadi bagian yang terakhir dari 9 buah roh yang ada di dalam kitab Galatia tersebut. Dan apa itu penguasaan diri? Untuk dapat melihat arti penguasaan diri, kita perlu membandingkan penggunaan kata penguasaan diri atau self-control ini yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam beberapa suratnya. Dan saya mau membandingkan 2 saja. Yang pertama, kita melihat menguasai diri dalam mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu seksual. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 9 dikatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Di sini Paulus menggunakan kata menguasai diri atau penguasaan diri berhubungan dengan mengendalikan, menahan keinginan-keinginan seksual, keinginan-keinginan hawa nafsu yang berhubungan dengan keinginan seksual. Dan itu berarti saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang buah roh penguasaan diri, di dalamnya terkandung yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu tersebut, keinginan-keinginan seksual tersebut. Harus diakui saudara-saudaraku, banyak kekacauan yang terjadi oleh karena keinginan ini. Dan betapa luar biasanya keinginan ini telah juga menjadi komoditi, menjadi satu perdagangan luar biasa. Dan keinginan ini apabila saudara-saudaraku melihat, maka keinginan ini salah satu keinginan yang juga menghancurkan. Dan ketika berbicara tentang penguasaan diri, maka itu juga berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, itu juga mengendalikan diri di dalam keinginan-keinginan seksual, saudara-saudara. Keinginan-keinginan seksual. Di mana keinginan-keinginan ini harus memiliki batas-batas yang jelas. Nah, batas-batas yang jelas seperti apa? Saya mengajak kita untuk melihat arti yang kedua, saudara-saudara. Di dalam
1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27, di mana ini berbicara tentang menguasai diri dalam mengendalikan dan menahan segala keinginan yang bertentangan dengan tujuan kekal. Kalau tadi berhubungan dengan keinginan-keinginan seksual, yang sekarang berhubungan dengan bagaimana keinginan-keinginan yang seturut dengan tujuan kekal. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara perhatikan di sini, keinginan penguasaan diri di dalam mengendalikan dan menahan segala keinginan yang bertentangan dengan tujuan kekal digambarkan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa kita sedang mengikuti satu pertandingan. Dan untuk bisa mengikuti pertandingan tersebut harus ada di dalam satu masa training, masa pelatihan, di mana di dalamnya ada latihan disiplin. Saudara, kalau kita melihat atlet, kita berpikir, wow, senang ya, seperti Ronaldo atau atlet-atlet bulu tangkis yang lain, kita melihatnya begitu luar biasa. Salah satu yang saya suka adalah menonton bulu tangkis dan bagaimana mereka begitu luar biasa, atau MMA, bagaimana mereka bisa punya pukulan yang akurat, dan kadang-kadang kita melihatnya on the spot pada waktu itu, dan kita mencoba meniru cara men-smash seperti atlet bulu tangkis yang profesional. Tetapi sesungguhnya smash yang seperti itu adalah hasil dari penguasaan diri, disiplin diri yang terus menerus, sehingga mampu mengelola, mengarahkan seluruh tubuhnya, seluruh kekuatannya untuk memenuhi tujuan itu, yaitu menang di dalam pertandingan. Penguasaan diri yang kedua, saudaraku, ini berarti kalau tadi berhubungan dengan mengendalikan keinginan-keinginan seksual, baik saudara yang belum menikah maupun saudara yang sudah menikah, saudara-saudara, kita perlu mengendalikan di mana semua itu diberikan oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk tujuan-tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, juga berhubungan dengan penguasaan diri, ini berhubungan dengan bagaimana mengarahkan dan menahan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan tujuan kekal, lalu diarahkan kepada tujuan kekal yang digambarkan oleh Paulus di sini. Perbandingannya adalah seperti pertandingan semacam olimpiade yang ada di Korintus, di mana mereka menguasai diri, melatih diri, lalu kemudian baru masuk pertandingan untuk bisa memenangkan satu mahkota yang terbuat dari daun saja. Tetapi kita menguasai diri untuk memperoleh mahkota yang kekal. Jadi saudaraku, kita melihat di sini tujuan kekal ini dari ayat-ayat ini telah ternyata dipenuhi di dalam dua waktu kehidupan. Jadi kalau kita bicara, kalau begitu penguasaan diri di mana kita mengarahkan atau kita menahan, menguasai segala keinginan kita untuk tujuan kekal. Apakah tujuan kekal itu nanti pada waktu kita mati? Jadi kita tidak tahu. Yang penting kita menguasai diri, ataukah sementara kita hidup? Firman Tuhan menjawab kita bahwa tujuan kekal itu terjadi atau dikerjakan
di dalam selama masa kita hidup di muka bumi ini, dan kemudian sesudah kita tidak hidup di muka bumi ini, sesudah kita mati, maka tujuan kekal itu juga ada di sana. Kalau kita perhatikan, selama masih kita hidup di bumi, dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara perhatikan di sini, Paulus berbicara tentang satu tindakan yang terus menerus, di mana dia tidak berlari tanpa tujuan, dia punya tujuan dan dia tidak memukul dengan memukul sembarangan. Ini berbicara tentang satu proses. Jadi tujuan kekal itu dilakukan di dalam proses ketika kita hidup ini, hidup di muka bumi ini, di mana kita berusaha untuk, kalau saudara-saudara berapa waktu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kita pekerjaan, jabatan, fungsi-fungsi tertentu untuk kemudian kita memiliki tujuan di balik itu semua. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau saudara-saudara berbicara tentang menguasai diri, maka dilakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Menguasai keinginan-keinginan kita. Ketika saudara-saudara diberi kepercayaan Tuhan, di dalam semua pekerjaan, semua pelayan pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Lalu ketika kita belajar memberikan yang terbaik, menguasai diri, menguasai keinginan-keinginan, mengatakan tidak untuk perkara-perkara yang akan membuat kita menjadi tidak maksimal, maka disitulah penguasaan diri terjadi, saudara-saudara. Yang kedua, yaitu setelah meninggal dunia. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memandang ke masa depan, bahwa dia harus menguasai tubuhnya, menguasai dirinya, menguasai keinginannya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan sampai kemudian dia sendiri ditolak. Ada mahkota atau upah kekal yang menanti dia, menantikan kita. Dari dua hal ini, saudaraku, yaitu bahwa menguasai diri ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menahan, mengendalikan segala keinginan untuk memenuhi tujuan kekal. Dan tujuan kekal itu ada dua, yaitu selama kita masih hidup, saudara punya tujuan kekal, menjadi anak, menjadi orang tua. Di dalamnya ada tujuan kekal, di mana saudara melalui hidup kita memberitakan Injil. Melalui hidup kita menjadi saksi. Di dalamnya ada tujuan-tujuan kekal. Lalu nanti pada akhirnya kita akan sampai kepada penghakiman. Dan di sana, saudaraku, kita akan menerima mahkota. Oleh karena itu saya secara simple, sederhana mengartikan pengendalian diri adalah hidup yang terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga segala keinginan-keinginan diri kita diarahkan untuk selalu menyenangkan Tuhan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya ulangi. Pengendalian diri atau penguasaan diri adalah hidup yang terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga segala keinginan diri kita diarahkan untuk selalu menyenangkan Tuhan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam peristiwa Natal ini, saudaraku, saya diingatkan bagaimana Yesus melakukan pengendalian diri yang begitu rupa untuk menggenapi tujuan Bapanya.
Salah satunya adalah ketika Yesus sebagai bayi terancam bahaya akan dibunuh oleh Herodes. Dalam Matius pasal 2 ayat 13 dikatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, saya melihat Matius pasal 2 ayat 13, ini merupakan ayat yang menyatakan pengendalian diri luar biasa dari Yesus sebagai anak Allah. Yang menjelma menjadi manusia, menjadi bayi yang lemah. Bayangkan Allah yang maha kuasa menjadi bayi yang lemah dan terancam oleh seorang raja yang bernama Herodes. Yesus sebagai Allah sanggup sebenarnya langsung membunuh anak itu, membunuh Herodes. Tetapi kenapa Yesus tidak mau melakukannya? Karena Yesus punya tujuan kekal. Tujuan kekal yaitu sementara dia hidup, dia menjadi manusia 100% untuk menjadi korban yang sempurna, pengganti yang sempurna. Menjadi manusia seperti saudara dan saya. Maka Yesus harus menjadi manusia yang sempurna, 100% manusia. Sehingga dia harus menahan keilahiannya. Karena dia akan menjadi pengganti manusia, saudara dan saya. Dan di dalam hal ini Yesus mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Demi tujuan itu, saudaraku. Demikian juga saudara-saudaraku, saudara dan saya, kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Tujuan dalam hidup kita itu apa, saudaraku? Tujuan dalam hidup kita, saudara-saudaraku, adalah saudara dan saya hidup sementara di muka bumi ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dan nanti pada akhirnya saudara dan saya akan mengalami kehidupan kekal dan di sana mendapatkan mahkota. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus, pengendalian diri itu dibangun dengan disiplin diri. Yang pertama, pengendalian diri dibangun dengan disiplin diri. Sebagaimana kata disiplin berasal dari kata disciple, maka ketika kita mendisiplin diri sebenarnya kita sedang diajar atau dimuridkan. Jadi ketika saudara mendisiplin diri, maka saudara mendisiplin diri di bawah firman Tuhan, di bawah ketetapan-ketetapan Kristus. Saudara menjadi murid Kristus. Itulah arti murid Kristus. Kalau saudara mengaku murid Kristus tapi saudara tidak punya disiplin di bawah pengajaran Yesus Kristus, mau diajar Yesus Kristus, saudara dan saya bukan murid Kristus. Karena disciple itu adalah akar dari kata disiplin. There is no disciple if there is no disiplin. Tidak ada seorang murid kalau tidak ada disiplin, saudara-saudara. Jadi saudara dan saya ketahuilah bahwa pengendalian diri itu diwujudkan melalui disiplin. Dan disiplin kita itu bagaimana? Disiplin kita itu berarti saudara dan saya harus berada tunduk di bawah pengajaran Kristus, saudara. Saudara dan saya harus mengenal Yesus Kristus sebagai guru kita. Karena dengan demikian saudara mendisiplin diri mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah ciri menjadi murid Kristus. Dan berarti saudara-saudara, disiplin adalah ciri dari seorang murid Kristus. Kalau seorang murid Kristus tidak disiplin, maka saudara-saudara tidak mendisiplin diri, maka kemungkinan label murid Kristus, sebutan murid Kristus tidak layak untuk dia. Saudara dan saya menjadi murid-murid Kristus, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita mau bertumbuh sebagai murid Kristus. Pikiran kita harus didisiplin, perasaan kita harus disiplin, keinginan kita harus didisiplin, tindakan kita harus didisiplin sesuai dengan Kristus. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mendisiplin itu semua? Secara sederhana, saudaraku, menjadi murid Kristus adalah belajar menyenangkan Yesus Kristus dari sehari lepas ke sehari dengan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Disiplin diri harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, konsisten, misioner, dan sampai akhir hayat. Saya mau melengkapi akhir dari tahun 2021 ini agar saudara dan saya belajar disiplin yang dipimpin oleh Roh Kudus, konsisten, misioner, dan sampai akhir hayat. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya, maksudnya adalah hidup oleh Roh, maka saya dan saudara menuruti, tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, kita berserah kepada Roh Kudus, kita mengundang Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Kita memiliki hubungan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan dalam KTB kita membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan konsisten, saudara-saudara. Dampak dari dosa itu konsisten, yaitu maut. Saudara harus tahu ini. Saudara, dosa kecil, dosa besar, dampaknya sama, konsisten. Kalau dampak dosa itu konsisten, sayangnya kekristenan kita seringkali tidak konsisten. Iman kita tidak konsisten. Itu berarti tidak ada disiplin, saudara-saudara. Memang kadang-kadang kita kehilangan gairah, kita kehilangan semangat. Tetapi kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk membuat saudara-saudara dibangkitkan kembali, saudara-saudara. Karena kita perlu tahu bahwa kalau dampak dari maut, dampak dari dosa itu konsisten, maka saudara dan saya harus hidup kudus secara konsisten juga. Anugerah Allah itu konsisten untuk menyembuhkan, memulihkan. Dan kita harus secara konsisten menanggapi dengan sikap tahu berterima kasih di dalam disiplin. Jangan mengerjakan disiplin itu seperti saudara-saudara sedang mau untuk saudara-saudara seperti menyuap Tuhan dengan disiplin kita. Tidak. Saudara dan saya melakukan disiplin oleh karena gratitude, oleh karena rasa berterima kasih, sebab kasih karunia Tuhan itu terlalu besar buat saudara dan saya. Seperti dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 yang menceritakan tentang orang Samaria yang 10 orang kusta yang kemudian disembuhkan Yesus, hanya satu yang kembali kepada Yesus, dan orang Samaria itu tersungkur di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sikap hati kita yang melakukan semua disiplin bukan oleh karena beban, tetapi oleh karena rasa syukur akan menuntun kita pada akhir rencana keselamatan Tuhan. Yang berikutnya, misioner. Saudara, apa yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri, tetapi 2 Timotius ayat 4 ayat 5, pasal 4 ayat 5 mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Penguasaan diri kita bukan hanya dilakukan untuk mengeluarkan buah roh, tetapi ada tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil. Untuk saudara pada waktu menyampaikan berita Injil, saudara sendiri tidak ditolak oleh karena perilaku kita, oleh karena kesaksian hidup kita. Jadi saudara, semua buah roh ini tujuannya adalah seperti kedatangan Kristus di muka bumi ini untuk menyelamatkan seluruh dunia. Demikian juga saudara dan saya sebagai Kristus kecil, murid-murid Yesus. Tujuan dari semua pertumbuhan karakter itu bukan hanya tujuan egoisme kita, yaitu supaya kita masuk surga. That's all. Tidak, saudara-saudara. Kristus mati di atas kayu salib bukan supaya pribadi saya sebagai orang Kristen masuk surga, bukan. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib memastikan supaya seluruh jiwa, seluruh manusia dapat mengenal Dia dan diselamatkan. Jadi pengendalian diri ini, saudara, kalau saudara mengendalikan diri terus menerus, satu kali saudara akan bisa jenuh. Kenapa? Karena saudara harus keluar untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Karena untuk itulah buah roh itu dinikmati. Dan jangan lupa, kita lakukan itu sampai akhir hayat.
2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara perhatikan, Paulus belajar untuk menguasai diri di dalam pertandingan iman sampai akhir. Dan dia di dalam kalimat akhirnya mengatakan, bukan supaya aku saja yang menerima mahkota ini, tetapi juga orang-orang yang merindukan kedatangannya, orang-orang yang dia injili, orang-orang yang kepadanya dia bersaksi, dia berkorban supaya mereka mengenal Yesus. Ketahuilah SAF, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Yesus, bukan untuk kita membangun sebuah menara tower kekudusan, tetapi supaya melalui hidup kita justru kekudusan Tuhan itu turun dan kita kemudian menjadi berkat bagi banyak orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh buah roh itu harus dihidupi dengan hati misioner. Kiranya Tuhan memberkati kita di akhir tahun ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengajak saudara-saudara di akhir tahun ini untuk kita merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menguasai diri dan menghasilkan buah roh yang membawa orang-orang jiwa-jiwa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menanggapi firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Dan di dalam respon kita kepada firman Tuhan, harus ada satu alasan yang sangat kuat bagi manusia, bagi setiap kita yang sering jatuh bangun. Alasan yang paling kuat adalah kita berubah oleh karena anugerah Tuhan. Kita mau berubah oleh karena kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai respon kita, saya mengajak kita menyanyi pujian hanya refnya saja karena kita. Maka karena saudara dan saya, setiap kita harus bersyukur karena keputusan Bapa di surga menyerahkan anaknya yang tunggal bagi setiap saudara dan saya. Maka tidak ada kata buat kita untuk tidak berubah, untuk tidak belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sama-sama karena kita telah menderita,
berdoa supaya Tuhan Engkau menolong setiap kami, untuk kami di akhir tahun ini ya Tuhan, berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk belajar mendisiplin diri, karena penguasaan diri terlahir oleh karena disiplin. Tetapi kami tidak mungkin mendisiplin diri tanpa dikuasai oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Karena sesungguhnya daging kami lemah. Karena sesungguhnya keinginan kami tidak cukup kuat untuk kami bisa menembus kelemahan kebiasaan kami. Kami perlu karya Roh Kudus. Kami perlu anugerah Tuhan untuk kami bisa mengalami kasih karunia Tuhan, dan betapa beruntungnya kami. Sebab oleh karena kami, Engkau turun ke dunia ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan biarlah setiap kami dipenuhi oleh rasa syukur dan berterima kasih. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami sedang membalas cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap kami masing-masing. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa dalam minggu ini kegiatan tengah minggu gereja diliburkan, difokuskan untuk saudara-saudara bisa mengambil waktu bersama dengan keluarga ya di akhir tahun ini, dan juga bisa mengambil waktu untuk merefleksi diri, merenungkan diri. Ada baiknya saudara-saudara di tengah-tengah segala keinginan untuk seolah-olah ada pesta-pesta, ambil waktu untuk saudara merefleksi diri. Saya biasanya ambil waktu 3 hari untuk berdoa, berpuasa, meminta Tuhan berbicara, dan juga merenungkan hidup selama 2021. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan juga saya ingin sampaikan bahwa nanti tanggal 9 kita akan ada ibadah onsite ya. Jadi masih 2 minggu lagi, tetapi kami mau umumkan kepada kita semuanya untuk persiapan, untuk mendoakan supaya kita bisa berjumpa bersama-sama secara onsite dan Tuhan menolong kita. Demikian juga nanti tanggal 9 kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama untuk membuka tahun 2022 bersama-sama. Mari seluruh keluarga SAF, kita akan antusias melihat masa depan di dalam Tuhan, dan kita semua terus bertumbuh di dalam Dia, semakin serupa dengan Kristus sampai Kristus datang nanti kali kedua menjemput kita semuanya. Isi akhir tahun ini dengan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan akhiri. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan nanti di akhir ibadah kami semua akan mengucapkan selamat Natal kepada kita semuanya ya. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa kami senang dalam segala keadaan kami berusaha menyelesaikan masalah demi masalah. Kadang-kadang kami tidak menemukan solusi yang rasanya bisa menjawab semua permasalahan. Tetapi kami diajar ya Tuhan untuk bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong agar di akhir tahun 2021 ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Ketika kami merefleksikan diri, kami menilai apa yang kami telah lakukan dalam 2021. Biarlah ada satu kesadaran dari Roh Kudus untuk menolong kami untuk menjadi semakin dewasa di dalam Engkau. Dan melihat bahwa hidup kami bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau menolong, memberikan penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang di tahun 2021 ini kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan.
hamba-Mu tidak dapat berkata apa-apa, tetapi hamba-Mu yang tahu pasti bahwa Roh Kudus, Roh penghibur akan menghiburkan setiap kami. Sehingga di akhir tahun ini ketika kami berkumpul di tengah-tengah keluarga, mungkin ada di antara mereka yang hilang di antara kumpulan itu. Kami mau berdoa supaya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan seluruh keluarga kekasih kami ini ya Tuhan. Baik jemaat maupun orang tua keluarga, kami menyerahkan supaya Tuhan memberikan kami penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau berdoa untuk setiap kami gereja-Mu SAM ini, supaya Tuhan Engkau memelihara dan menjadikannya berkembang untuk pekerjaan, untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan di dalam kesungguhan hati dan takut akan Tuhan. Biarlah engkau mengandalkan Tuhan untuk menemukan hikmat di tengah-tengah masalah, untuk menemukan jalan keluar di tengah-tengah tantangan, dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada bagi setiap engkau dan saya. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kami keluarga besar SAF House of Restoration mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.